sekalian, pada siang hari ini saya diminta untuk bicara soal kristologi. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang Anda maksud dengan kristologi, apakah kita akan membahas apa dan siapa Kristus itu? Atau Anda ingin membicarakan bagaimana pergerakan Kristen? Ya. Ini saya mohon dijelaskan dulu ya. Saya minta bicara kristologi. Yang dimaksud Kristen oleh Anda itu apa? Saya sudah bicara siapa dan apa Kristus itu, atau bagaimana perkembangan Kristen. Dan itu sangat berbeda ya. Kadang-kadang itu di masyarakat banyak orang tidak memperhatikan ya. Ngomongnya kristologi, yang dimaksud perkembangan Kristen atau gerakan Kristen itu. Ini yang dimaksud yang mana ini? Gerakan Kristen. Gerakannya? Iya. Ya, baik. Kristologi itu adalah Kristos dan Logos. Logos sebenarnya juga Kristos itu. Kalau Anda baca namanya Injil Perjanjian Baru. Injil Perjanjian Baru itu yang beredar ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Tapi sebenarnya sekarang ini sudah didapatkan 2 Injil baru, yaitu satu Injil Thomas, yang kedua Injil Yudas. Sudah diterbitkan, saya punya semua. Jadi Injil sudah 6 bulan 4. Maka nanti pada Injil Yahya ayat pertama katakan, pada awal alam itu disebut dengan Allah, alam itu juga Allah. Alam di sana terjemah Logos bahasa Yunani. Jadi kalau Anda ingin belajar kristologi, Anda wajib belajar sejarah filsafat Yunani mengenai Neoplatonisme dan aliran yang namanya aliran yang kebatinannya, jadi apa itu mistiknya. Kalau tidak ngerti itu tidak mungkin ngerti Kristen. Omong kosong kalau orang bicara Kristen tidak ngerti filsafat Neoplatonisme dan sejarah apa itu mistik dan Yunani. Sekarang perkembangan Kristen. Perkembangan Kristen itu diawali dari abad pertama Masehi atau pertengahan abad pertama Masehi, sekitar tahun 60-an. Orang Yahudi namanya Saul, nanti dikenal di dalam Injil Perjanjian Baru namanya Paulus atau Rasul Paulus. Itu orang yang menjadi pemimpin mazhab Nasrani. Jadi Nasrani itu asalnya aliran dalam paham Yahudi aliran Farisi. Yahudi itu ada Farisi, ada Saduki, ada Esai. Nah, Paulus ini aliran Farisi. Dia yang mempunyai pendapat bahwa Tuhan itu berinkarnasi, menjelma. Perkembangan Kristen pada di awal abad pertama itu kemudian berkembang pesat di daerah Romawi. Berkembang sampai sekitar tahun 300 Masehi. Raja Konstantin menggunakan kekristenan untuk mempertahankan kedudukannya. Maka Kristen yang ngaku Kristen lalu agama Kristen jadi agama negara. Anda bisa baca dalam buku namanya sejarah konsili, sejarah konsili tahun 315. Konstantin ngaku masuk Kristen. Tahun 325 mengadakan konsili di Nikea yang menetapkan upacara hari Sabat, hari Sabtu diganti hari Ahad, hari Minggu. Hari Minggu, hari Ahad, asalnya bahasa Inggris Sunday, diterjemah oleh orang Portugis Domingos. Wong Indonesia mau Minggu gitu loh. Jadi wong Indonesia bisa ngomong
dino Minggu itu pengaruh kolonial Portugis. Ya. Aslinya Sunday bahasa Inggris, diterjemah bahasa Portugis Domingos, orang Indonesia Minggu. Sama dengan gereja, asalnya bahasa Yunani Ecclesia, diterjemah oleh orang Portugis itu gereja, orang Indonesia ngomong gereja gitu. Sejarahnya gitu. Jadi sejak konsili Nikea timbul persoalan dalam istilah Yunani, Yesus itu homo ousios, manusia benar ya Tuhan benar. Maka timbul perdebatan yang berkepanjangan sampai hari ini antara Athanasius dan Arius. Athanasius itu orang yang mengatakan bahwa Yesus itu ya Tuhan benar, ya manusia benar. Kalau Arius, Yesus itu manusia baik, bukan Tuhan. Gitu loh. Itu sampai hari ini kalau Anda mengikuti perkembangan Kristen masih tetap menjadi perdebatan yang tidak akan selesai, tidak akan selesai. Dalam perkembangannya, agama Kristen itu sampai tahun 1000 ya, itu sudah menguasai daerah Timur Tengah ya. Jadi mulai Yunani, Syria, Mesir, Romawi ya, Irak, Iran itu dikuasai oleh mereka. Tapi keadaan Kristen dalam posisi yang tidak menyenangkan di muka rakyat. Karena pendeta dan rajanya korup. Anda harus ingat Rasulullah diutus itu 610 Masehi. Jadi kalau tahun 1000 berarti perkembangan Islam sudah mengalami puncak kemajuan yang luar biasa itu. Itulah sebabnya orang-orang itu senang sekali menerima ajaran Islam, sehingga perkembangan Islam dikatakan spektakuler. Tahun 637-38 Romawi Timur Bizantium sudah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Dengan kekalahan Bizantium, raja-raja Eropa dan gereja menganggap Islam itu musuh politik dan musuh dunia. Nanti ini saya tinggal di sini, boleh difotokopi bukan saya. Ini cerita mulai zaman Umar menaklukkan Bizantium sampai hari ini tidak ada semangat. Nah, sudah berkembang terus begitu. Eropa akhirnya pada tahun 1050 gereja pecah menjadi dua. Adanya gereja Roma Katolik dan gereja Ortodoks atau gereja Yunani atau gereja Syria istilahnya. Kalau di Solo yang ada itu SMA Santo Yosef, ke utara ada perempatan, dari perempatan ada ke kiri sekitar 100 meter itu ada gereja, namanya gereja Ortodoks. Pasturnya, pendetanya namanya Cahyadi, Alek Cahyadi. Saya kenal pribadi. Dan saya diberi Bibelnya orang Kristen Ortodoks saya punya. Semua Bibel yang pernah terbit saya punya semua. Yang lama sampai yang baru. Yang penulisis standar saya juga punya. Ada semua di rumah. Dengan pecahnya gereja, tadi posisinya sudah tidak menyenangkan. Sekarang mereka bertengkar sendiri. Anda bisa membayangkan ya, keadaan itu di lain pihak melihat perkembangan Islam demikian cepatnya. Demikian cepatnya. Tahun 1000 itu yang namanya Mesir, Romawi, Syria, Palestina sudah masuk Islam semua itu. Dikuasai oleh Islam. Nah, perang itu maka dimunculkan perang salib 1096 sampai 1298. 200 tahun, perangnya 7 kali perang salib itu.
Dalam arti politik, gereja itu kalah. Eropa kalah. Anda bisa baca buku tulisan Profesor Dr. Enklar, ya, sejarah gereja. Sana Anda bisa baca ya. Perang salib itu Eropa Kristen kalah dari pengertian politik karena tidak bisa merebut Yerusalem. Yerusalem dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi dari segi kebudayaan, pasukan salib sangat tertarik dengan tradisi Islam. Akibat itu maka Eropa Kristen, kalau Eropa itu Kristen itu Eropa ya. Anda baca bukunya Profesor Berlin, judulnya Pertumbuhan Dunia Modern 2 jilid yang pertama halaman 29 Anda baca. Eropa Kristen itu Eropa gitu. Kita tahu misalnya sampai lupa. Akibat itu kekalahan perang salib, gereja dan Eropa mengadakan gerakan imperialisme, merebut daerah. Tapi timbul akibat bagi mereka sendiri antara orang Katolik Yunani dan Katolik Portugis rebutan daerah. Untuk mendamaikan Spanyol dan Portugis, Paus Alexander VI tahun 1493 mengatakan perjanjian Tordesillas. Saya selalu ngomong dengan anak muda, termasuk Anda itu saya anak muda semua. Anda itu tinggatannya cucu saya, ya. Bukan anak saya, cucu saya. Karena dia setelah sini baru semester 7 selesai, belum ambil skripsi, jadi kan belum lulus dan dia. Cucu saya sudah selesai kuliahnya, jadi Anda maaf ya, dan saya mohon maaf. Gitu. Akibat itu saya selalu mengatakan setiap pemuda Muslim yang ingin melihat dunia dengan jelas wajib mengerti perjanjian Tordesillas. Karena apa? Dengan perjanjian Tordesillas dunia kita dibelah dua. Ada istilah Barat dan Timur. Dari mana menghitung Barat dan Timur? Dari Afrika ujung selatan ditarik garis imajiner ke kutub utara, kutub selatan, sebelah barat garis namanya barat, sebelah timur namanya timur. Barat itu dari Spanyol mengkristenkan, timur itu dari Portugis untuk mengkristenkan. Baca buku yang sangat menarik, terbitan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, judul bukunya Motif-motif Ekspansi Nederland. Kalau sukar mencari, di fotokopi boleh, di bidang tidak boleh. Jadi kalau Anda mau fotokopi buku saja boleh, ya, tapi pinjam tidak boleh. Ya, bukunya tipis, fotokopinya murah, tidak sampai 10.000. Mudah, ya. Jadi kalau di Pak Solikan itu mudah. Namanya Solikan orang soleh dari senang kali asal mau baca saja ya, datang ke rumah boleh. Akibat rebutan bagi Barat dan Timur sampai hari ini istilah Barat itu mempengaruhi dunia kita dalam berbagai perkembangannya. Sampai tahun 1960 muncul istilah negara maju, negara berkembang. Negara maju ya Barat, negara berkembang ya Timur, ya kamu itu loh, hati-hati. Tahun 80 ganti lagi istilahnya dialog utara dan selatan. Utara yang mereka, selatan yang kamu. Ini jangan lupa ya istilah begitu. Masuk pergantian abad 20 satu muncul WTO, pasar bebas. Itu teknik imperialis gaya baru. New imperialism, new colonialism. Anda baca buku hasil seminar internasional tahun 2003 di Gajah Mada. Sukar mencari data rumah, fotokopi boleh, makalahnya. Gampang, enak saya kalau dengan saya ada sulit-sulit. Saya ini semua orang yang muda, nah sudah. Jadi ada istilah yang perlu kita sadar ya, sampai sekarang ini. Dan nanti tahun 2015 kan Asia Tenggara akan mengalami pasar bebas itu. Itu teknik yang macam-macam sekali, itu teknik penipuan bagaimana mereka akan menguasai kita. Seakan-akan bebas ya. Kita perlu mengembangkan nilai-nilai budaya lokal.
kamu orang Indonesia, maaf ya, kamu kan dodol pecel, nganggo kencuk dodol, nganggo citing ya, itu budaya lokal saudara. Boleh kamu jualan pecel di New York, Washington DC, itu malah bakal payu gitu, takut begitu. Jadi seseorang itu diberi kesempatan gitu kan, kami itu supaya mati olu gitu loh. Ini tadi ini, Anda perlu tahu buku begitu dibaca saja. Nah, sudah setelah muncul apa namanya itu tadi Barat dan Timur dikembangkan itu sampai hari ini dalam segala bidang gitu ya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang budaya, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial muncul terus. Nah, apa modern? Modern itu barat campur timur. Itu dalam lagu popnya kan gitu. Yang daerah modern itu apa? Modern itu barat campur timur. Nah kalau Anda nanti baca begini, ini ada Google mana? Bukaan saya. Anda lihat kitab Injil Perjanjian Lama surat Yesaya pasal 2 ayat 5-9. Rusaknya orang Israel karena pengaruh helat. Helat itu budaya asing. Sekarang kita sudah dimasukkan begitu. Sekarang jarang pemimpin Indonesia termasuk mahasiswa Indonesia, mari kita mengadakan sarasean, tidak ada itu. Mari kita meeting, tidak ada. Kita mau membuka toko, tidak ada itu, tidak ada itu. Kita mau launching, begitu ngomongnya. Jadi orang itu dipengaruhi budaya dengan menggunakan bahasa. Itu manusianya akan dikuasai semuanya. Budaya itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, lebih kuat daripada senjata nuklir, saudara. Orang kalau dari budaya asing habis semuanya itu, habis kamu itu, ya, tidak habis, tidak punya sikap. Nah, itu persoalan. Jadi ada masalah yang ke depan kita perlu tahu. Maka budaya itu apa? Budaya itu apa? Lihat surat Al-Isra 17 ayat 83. Kul-kulun yang malu ala syakilatin walau hukum aklamun ahdas sabiyah. Setiap perbuatan ada syaknun, syaknun surah bentuknya. Bentuk perbuatan itu mesti ada. Kalau Anda begitu berjalan, kalau begitu melompat, kalau begitu engklek, kalau begitu berantang, itu kan bentuk-bentuk perbuatan. Kamu di muka orang tua kok lari-lari, itu tidak sopan dari budaya itu. Maka budaya itu akan dilihat sesuai dengan petunjuk atau menyimpang. Memang manusia supaya berbudaya, tapi budayanya akan dinilai sesuai dengan petunjuk atau tidak. Dan sekarang kita akan terjebak. Setiap yang diberi budaya dianggap itu ekspresi, harus dihargai. Nanti dulu. Maka sikap Islam kepada budaya ada tiga. Ada budaya yang bisa diterima, ada budaya yang ditolak, ada budaya yang perlu disempurnakan. Jadi selektif Islam. Contohnya apa? Saya pakai peci begini, ini budayanya orang Asia Tenggara. Kalau laki-laki pakai peci begini Muslim. Sampai tahun 52 jadi pakaian nasional. Bukan Muslim ya pakai peci kalau dilatih. Nah kalau pakai peci begini alat main, alat judi gitu. Jadi ada ini yang menjadi budaya ya, gitu. Jadi banyak budaya yang diterima oleh Islam gitu ya. Maaf ini ya, Anda ini Muslimah, Anda pakai tutup kepala, umur 5, kudu gitu ya. Itu budaya aja itu. Zaman nenek saya kudu itu masih panjang gitu. Sekarang udah ada model panjang. Boleh bisa diterima. Baju ini baju koko ini model Cina. Ngomong Shaolin itu loh. Ini budaya Cina.
Asalkan diberi naik oleh pedagang itu pakaian muslim dan kayu. Nah kalau pedagang saja. Jilbab jalabi itu baju kurung. Jadi baju muslimah dan kayu tak kalau pedagang saja. Bajunya baju, modelnya baju bagaimana? Bagi wanita tidak boleh model baju mempertontonkan bentuk tubuh, tidak boleh. Maka baju kurung gitu loh. Jadi itu bukan baju muslimah, baju kurung. Ini seperti saudara kita dari Sumatera Barat dulu banyak kurung gitu. Jadi banyak itu diketahui. Nah itulah budaya. Jadi Islam mendorong orang berbudaya. Nah, yang bisa diolah menghasilkan budaya hanya 3 di dunia. Satu, suara yang keluar dari mulut manusia disepakati, itu namanya alat. Apa alat sudah mengandung sistem nilai. Nah orang bisa membedakan apa bedanya bicara, berteriak, berbisik, bersiul, bernyanyi itu loh. Suara semua itu. Yang kedua benda. Benda yang diberi arti tertentu disepakati namanya alat. Apa bedanya tiang dengan beranda? Misalnya gitu ya. Itu. Apa bedanya tembok ya? Tembok dengan apa itu namanya dak gitu ya. Ya sudah sepakat kalau begitu dak, kalau begitu tembok aja gitu. Jadi budaya. Yang ketiga gerak. Gerak yang kita sepakati namanya alat. Apa bedanya berjalan dengan merangkak dengan melompat gitu loh. Ya kalau begitu kamu berjalan, kalau begitu Anda merangkak, kalau begitu Anda melompat gitu. Nah, di muka orang tua lompat-lompat, di muka guru lompat-lompat ya sopan itu ada di budaya. Gitu. Jadi hanya 3 saja yang bisa diorang tentang budaya di dunia ini. Ya. Nah, nanti ada yang bisa diterima, ada yang harus ditolak, ada yang perlu disempurnakan. Itu saja sikap Islam ya. Jadi manusia memang supaya berbudaya. Silahkan mengembangkan kreativitas. Karena itu ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lain ya. Kita diberi bibir. Kambing juga punya bibir, babi juga punya bibir. Saya dulu pernah bertanya dengan anak saya. Kebetulan dia kuliahnya di kedokteran itu bedanya lambe perawan karo lambe wedhus karo lambe babi itu monapane. Kenapa Pak? Ya miturut ilmu biologi sing kok sinau iki. Ayah ndak belajar biologi. Ya kalau secara biologi babir gadis, babir kambing, bibir babi sama saja, hanya tersusun dari sel-sel. Oke, kalau begitu kamu yang belajar dengan bapakmu. Mengapa kalau seorang gadis manis lemparkan senyum, jejakannya tidak bisa tidur? Yo, dia segi babi orang apa? Yo, ini ada fitrah namanya gitu. Fitrah itu yang membedakan manusia dengan yang lain gitu loh. Fitrah itu ada. Maka latar tidak dipolitiklah. Tidak ada hak manusia merubah fitrah. Kalau merubah itu pelanggaran namanya gitu. Tidak ada masalahnya. Maka bibir manusia bisa untuk tersenyum, bisa untuk menyanyi, bisa untuk bersiul gitu. Kambing tidak bisa menyanyi dengan bibirnya gitu. Sama-sama bibir gitu ya. Berarti sekali manusia itu. Manusia makanya bisa melihat daun singkong gitu. Orang bisa membuat hidangan, bisa membuat jangan bobo risol. Kambing tidak bisa itu. Kambing tidak daun dia sudah makan dia sudah selesai. Nah maka yang membedakan manusia dengan kambing dengan makhluk lain, karena manusia itu makhluk yang supaya bertanggung jawab kepada perbuatannya. Lihat surat 16 surat An-Nahl 93. Latus alumna amakun tumpak manun. Bertanggung jawabnya bisa memberi keterangan yang benar. Bisa memberi keterangan yang benar, tanggung jawab, bukan hanya asal menjawab gitu ya. Tidak. Mengapa kamu begitu? Oh begini masalahnya. Terangkan yang benar, mengenai bertanggung jawab. Jadi kembali kepada teologi, maka ada persoalan yang menarik. Saya pernah isi pengajian
Iki dosen iki di sini. Saya katakan, bapak-bapak ini penglaris dan pengembang kejahatan. Laut semua itu. Kebetulan Pak dekannya itu duduk di depan, ngomong dengan yang sebelahnya. Apa-apaan? Pak Solihan ngomong sangat peduli. Saya mendengar, alhamdulillah saya begitu. Tak teraskan itu. Tadi bapak kan merasakan saya loh. Saya sengaja ngomong begitu karena saya punya maksud. Apa maksud saya? Kita diajarin dalam buku pelajaran yang namanya kolonialisme dalam etisme politik adalah penyebaran peradaban. Itu nipu saudara. Kolonialis itu maling, garong, kecup, berandal. Itu bukan peradaban itu. Anda bisa baca bukunya Profesor Dr. Jan Komen, judulnya Era Eropa halaman 47. Gitu ya. Jadi kolonialisme dan penyebaran peradaban itu kan ngaku sih itu. Oh kamu datang ke sini tuh maling, mencuri kekayaan kita, ngerampok barang. Peradaban apa itu? Nah, kalau yang ngomong itu dosen, nanti mahasiswa sudah bikin skripsinya supaya diatur hingga hasilnya cum laude gitu, dicetak. Nanti kita sama-sama datang Menteri PDK, ini buku paket pelajaran berubah ini. Kolonialisme itu kejahatan, bukan penyebaran peradaban gitu loh. Kedua, penemuan bunga Amerika itu ngaku sih saudara itu. Nemu kayak sopo orang Prancis ke sana sebagai imigran itu di sana maling malah maling orang Indian barang itu loh. Tanahnya dirampok wilayah. Itu bukan penemuan. Nah, saya katakan kalau yang ngomong itu dosen itu lain dengan mubalik. Mubalik kalau ngomongnya baik dipuji, tapi kalau kepelasan sedikit dipisui. Kalau dosen tidak berani mahasiswa tentang dosen itu orang lulus lah itu. Iya, nah itulah maka cobalah Pak dosen yang ulang begitu. Jadi kolonialisme bukan penyebaran peradaban, tapi kejahatan moral gitu loh. Bukan penemuan benua Amerika itu maling-maling garong kecu wong Eropa gitu loh. Sunan dosen jangan mubalik. Nah, jadi ada persoalan saudara. Sejarah kita dibuli. Insya Allah buku saya waktu di SMA masih ada. Maka saya bisa ngomong begitu, itu benar ngomong begitu itu. Buku sejarah yang diajarkan itu. Saya masih punya buku itu. Dan saya sekarang lebih banyak lagi belajar. Jadi kembali tulisan itu ada sampai hari ini. Anda perlu baca buku namanya Transformasi Indonesia. Dalam kitab Yesaya itu kabinet kitab Yesaya pasal 60 mengatakan turun Kedar dan turun Ibrahim yang nanti kepada Nabi Muhammad. Turun Kedar itu akan tinggal pada satu negeri yang berpulau. Dia menjadi masyarakat terbesar. Nah itu diteliti oleh orang Amerika. Ternyata ditemukan itu Indonesia. Muslim Indonesia jumlahnya lebih besar daripada jumlah Muslim Timur Tengah. Jadi Muslim Timur Tengah di jumlah dibanding Muslim lebih besar Indonesia. Itu dalam bentuk transformasi Indonesia. Kalau itu dibuat program, kalau ingin menguasai dunia, kamu harus mulai kristenisasi dari Indonesia. Ada bukunya. Ya. Anda boleh fotokopi, dipinjam nggak boleh. Gampang. Pokoknya kalau Pak Solihan ngomong tegas pasti punya dokumen. Itu cirinya Pak Solihan. Ngomong apa saja kalau tegas pasti punya dokumen. Itu. Nah ini perlu dibaca ada itu. Dan saya perlu pamer kepada Anda. Ya. Pamer yang saya kepada Anda itu. Usia saya sekarang ini 77 lebih 6 bulan. Tiap hari tidak pernah kurang 20 halaman buku saya baca. Buku apa saja, saya baca buku tidak hanya satu. Bisa 5 buku baca. Ambil bab yang sama yang menarik baca gitu. Tapi jumlah yang saya baca tiap hari tidak pernah kurang 20 halaman buku saya baca.
Itu masalahnya. Jadi perlu sekali ini yang saya katakan itu. Agama dipersoalkan, agama dipersoalkan. Dialog ini ngapusi ini. Ini agama jadi teroris. Menarik ini. Atau deception. Seni ngapusi. Cara Quran kadzdzaba bil husna. Wong arep ngapusi dia mesti angus. Saya enggak berani. Anak-anak kamu karena aku tipu mau enggak berani saya mau begitu. Ya, kalau saya mau begitu ini kemana-mana bangkit semua saya dipukulin oleh cowok gitu. Mesti angus saya ngomong. Quran kadzdzaba bil husna. Ini ada buku yang menarik atau desisinya. Seni ngapusi. Luar biasa itu. Tolong Anda. Jadi kembali kepada tadi. Jadi sampai sekarang itu ada. Mengapa begitu jawabannya? Baca Injil Matius pasal 28 ayat 14. Amal agung dari Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Baptis atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu. Baca surat Korintus pasal 15. Sebarkan Injil sampai ke ujung bumi. Ya. Baca surat Korintus yang pertama pasal 9 ayat 20-22. Kata Rasul Paulus, kamu kepada orang Yahudi jadilah seperti Yahudi supaya dapat orang Yahudi. Kepada ahli kitab saja seperti ahli kitab supaya dapat ahli kitab. Kepada orang yang tidak bertorek jadilah seperti orang yang tidak bertorek supaya dapat. Kepada segala jadilah kamu segala sesuatu. Begitu. Dan itu masih dikutip di sini. Dipuji setinggi langit. Jadi berarti itu di dalam Nasrani masih berjalan pikiran itu. Maka kemarin saya waktu dialog di desa, maka itu lakukan. Kita sangat diibuin. Kerukunan lintas iman, kerukunan lintas agama. Saya kan ngomong kosong itu. Kok berani ngomong kosong? Orang berpikir sepotong-sepotong dan berpikir verbal. Ya, kita kan juga iman kepada Daud. Iya, orang Islam juga iman kepada Daud. Iya, dan manusia sama. Tidak. Mengapa tidak? Karena dalam kitab ini kitab Samuel yang kedua, kalau orang Islam Nabi Daud seorang Nabi minimal sifatnya 4: sidik, amanah, tabligh, khatonah, mesti itu. Di sini dalam kitab Samuel yang kedua, Nabi Daud itu benar-benar bojone panglima ini sering kencan, takut ketahuan, dia perintahkan panglimanya pemimpin perang, dilalah mati. Daud bacaan, kan lain tidak sama gitu. Jadi jangan iman sama iman apa sih gitu. Nah kita juga harus mengerti, memahami iman menurut Quran. Lihat surat 29 ayat 23. Akasih banas anjur tapanyaku amanah wahum laitanu. Apa kamu mengira kalau mulutmu ngomong iman tidak akan diuji kebenaran omonganmu? Jika mulutmu ngomong iman kepada Allah akan diuji kebenaran omonganmu. Kata Allah begitu. Bagaimana kebenaran iman? Baca surat Al-Hujurat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna, sungguh yang orang yang iman pada Allah dan Rasul, summa lam yartabu wajahadu yang waling wafusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Orang iman itu orang yang tidak ragu. Kamu berjihad dengan hartamu dan dengan dirimu pada jalan Allah. Jadi hidup orang beriman itu kita supaya memahami dari mana kamu dapat harta, bagaimana kamu menggunakan hartamu, bagaimana kamu memelihara tubuhmu, dan bagaimana kamu menggunakan tubuhmu. Itu saja masalahnya. Kalau kamu ingin surga ke Allah, kalau kamu orang iman ingin surga ke Allah, lihat surat Tobat surat 9. Surat 9 ayat 111 ya.
Innallaha yastaghfiru minal mu'minin, ya. Yang orang muslim di alam bencana. Kalau kamu orang iman, ingin surga Allah, dirimu dan hartamu telah aku beli dengan surga itu. Maka tadi persoalannya, dari mana kamu dapat harta dan bagaimana menggunakan harta. Yang kedua, bagaimana kamu memelihara tubuhmu dan menggunakan tubuhmu. Bibir kita ini diajari oleh Allah. Bibir bisa untuk bicara yang baik, bisa untuk bicara yang jorok juga bisa. Tapi kalau kamu orang iman, diajari ulu kaulan sadida, gunakan untuk bicara yang benar. Ulu kaulan karimah, gunakan bicara yang baik. Ulu kaulan ma'rufah, gunakan bicara yang tepat. Bicara yang tepat. Gitu. Ada aturannya. Kambing nggak diajarin. Gitu. Kambing nggak diajarin. Ngomongnya kita ada kambing itu. Nah itulah masalahnya. Jadi maka jangan Anda mencari dan mengharapkan surga. Jangan dicari, jangan diharapkan surga itu. Kalau Anda beriman dan Anda menjaga dari mana dapat harta dan menggunakan harta, bagaimana Anda memelihara diri Anda dan menggunakan harta, pasti dapat surga. Harus jadi benar Allah gitu. Jadi jalan surganya yang dipikirkan, tapi hartamu dan dirimu itu yang harus kamu pikirkan. Karena kita tidak bisa menginginkan surga. Pada surat Muhammad ayat 15, surga yang kan di sana ada sungai yang jernih, alirnya mengalir terus, ada sungai madu yang tidak pernah kering, ada sungai susu yang tidak pernah berubah. Itu hanya misal aja, masalul jannati wa tahun gitu. Jadi tidak bisa dipikir. Surga tidak bisa dipikir, maka jangan dipikir. Yang dipikir dari mana dan bagaimana kamu dapatkan harta dan menggunakannya. Bagaimana kamu memelihara tubuh dan menggunakan tubuh. Itu yang harus kita pikir. Bagaimana kamu menggunakan perasaan kamu, menggunakan pikiran kamu, menggunakan sikap tingkah lakumu, menggunakan lesan kamu, menggunakan hati kamu. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai lupa. Maka kita disuruh belajar untuk mengerti. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ngaji itu boleh ngerti, orang boleh ganjaran. Ngaji untuk mencari pengertian yang benar menurut Allah, bukan untuk mencari pahala. Dan kalau kita ngaji cari pahala supaya masuk surga itu keliru nanti. Tapi ngaji mencari mengerti agar perbuatan kita tidak menyimpang dari petunjuk Allah. Ngaji boleh ngerti nggak usah murid. Orang ngaji boleh ganjaran nggak usah mati gitu. Hati-hati saudara. Nah dari kembali kita selalu diingatkan oleh Allah. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apanya itu? Dia kali Imran 105. Wala takunu alladziina talahu apa tuh yang sering ikhtilaf berselisih al-tafaruq berpecah belah. Nanti hadisnya mengatakan Bani Israil pecah 72, ahli kitab pecah 72, kamu 73. Itu bukan ramalan saudara. Hadis itu bukan ramalan orang Islam akan pecah, bukan begitu. Bila orang Islam sikap tingkah lakunya seperti Yahudi Nasrani pasti pecah. Dan sekarang bagaimana sikap tingkah laku Yahudi Nasrani yang perlu kita pelajari. Yang perlu kita pelajari begitu. Anda baca buku Dr. Wiper, judulnya Misiologia, menarik sekali ini. Jadi kalau Anda baca buku ini kita ditimbulin oleh orang sosiolog, ya. ini agama sosiologi. Ini yang menjadikan kita banyak berbuat tidak baik ya, dari pengertian itu. Agama secara sosiologis katanya.
sehingga agama banyak digunakan untuk menutupi maksud jahat kamu. Mengapa begitu? Karena berpikir sosiologis itu berpikir fenomenologi, melihat gejalanya aja gitu. Jadi gejala yang ini apa dilihatnya, tapi mengapa kamu begitu kita tidak tahu. Sehingga nanti banyak orang terjebak jadinya gitu. Kita tahu mengapa kamu begitu, ya bukan karena dia kamu begitu, bukan begitu, tapi mengapanya kamu sampai begitu. Ini harus tahu kita itu. Jadi dalam surah hadis asbabun nurutnya, latar belakangnya gitu, yang perlu diketahui. Sebagai contoh misalnya ya, kata Quran, kalau orang itu syarif pencuri dipotong tangannya. Satu saat ada orang mencuri buah tetangganya, tangkap laporkan sahabat Umar bin Khattab, dia mencuri buah saya. Diperiksa, ngapain kamu mencuri? Begini, Pak, saya kemarin 1 hari sudah usaha mencari makan untuk keluarga saya. Sampai sore hari saya hanya dapat sepotong roti. Begitu saya pulang ke rumah, anak saya kecil sudah tidur, tinggal yang besar dengan ibunya. Maka roti itu dimakan oleh anak saya yang besar dengan ibunya. Malam hari anak saya kecil bangun nangis kelaparan. Saya sampai pagi saya tidak tahan, nanti saya mendengar tangisnya anak saya itu. Saya keluar rumah melihat ada buah dari tetangga saya ambil untuk anak saya itu. Tidak dipotong tangannya itu, malah diberi hadiah. Jadi syarif itu orang yang kerjanya mencuri. Itu. Jadi ada satu prosedur yang itu dipahami. Jadi ngapain kamu sampai ambil buah orang lain kan gitu dong? Mengambil tidak ngomong namanya mencuri, iya. Tapi kenapa gitu? Tadi saya tidak tahan mendengar anak saya menangis karena kelaparan. Itu misalnya. Jadi ada persoalan yang perlu kita cermati dari maka dari itu persoalan yang menyangkut keamanan, yang menyangkut hal yang membahayakan masyarakat tidak boleh dibicarakan sendiri-sendiri. Serahkan kepada ulil amri minhum, surat An-Nisa ayat 83. Jadi Islam itu punya prosedur gitu. Nah kembali tadi menghadapi gerakan Nasrani yang demikian hebat, kita tidak usah kecil hati, sebab menurut Al-Quran Anda lihat ya, surat Al-Imran ayat 111 sampai 112. Layak berukum ila ada. Mereka tidak membahayakan kamu kecuali ada. Ada itu nanya laki Jawa-Jawa ini. Nanya laki. Wa iqatilukum kalau berani mereka itu melawan kamu akan lari mereka itu. Sumalakum sallallahu tidak akan tolong kamu. Duriban alimu bilatu. Binapun mereka itu bilah bina ilah bihabil nas wabahu biwadullah bagaimana mas kanan dari tidak perlu berajar ilah begitu ayatnya. Tapi saya ayat ini salah arti karena mau serang hablum minallah hablum nas, karena hubungan vertikal Allah manusia dengan Allah. Hablum nas hubungan horizontal, itu pendapat ngawur amburadul yakyaan gitu loh. Ya dasarnya itu ya. Bi hablillah, hablillah maknanya jizah, pajak. Pada waktu di Madinah, muslim itu menguasai masyarakat. Orang yang tidak muslim supaya bayar pajak, muslim bayar zakat. Itu. Jadi jangan sakit zakat PDW itu. Hablillah itu wakil perjanjian. Kita hidup di Madinah. Siapapun menyerang Madinah harus kita hadapi bersama. Siapapun menyerang Yahudi sampai di Madinah, Muslim harus bela Yahudi sampai di Madinah. Siapa menyerang Muslim, Yahudi harus bela Muslim. Itu maunya Wahabi itu. Jadi kalimat
Abdullah itu sudah disalah artikan oleh orang Islam sendiri gitu. Ya, tidak memahami hubungan ayat. Meskipun kamu tidak bilang, tapi kenal hudurnya Allah, kenal kemurkaan Allah. Jangan mereka orang yang kufur pada ayat Allah. Jadi banyak ayat-ayat yang disalah artikan, termasuk Ali Imran 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair al-ayat. Itu diartikan oleh Ahmadiyah dalam bukunya True Conception of Ahmadiyah. Diartikan oleh Muhammadiyah dalam bukunya 50 tahun Muhammadiyah dan anggaran dasar Muhammadiyah yang dibikin oleh Janali Haji Kusumo. Wa takum minkum perintah Allah kok bisa dari golongan itu klaim itu. Ali Imran 104 itu dia dari 102, 103, 104 jangan dipotong hikayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun waqtasimu dari jaminan wala tafarraqu wa taqumu minkum ummatun yad'una ilal khair al-ayat. Jadi orang yang beriman bertakwa hidupnya sebagai muslim. Jadi kalau kamu itu iman takwa itu muslim. Jangan saya iman takwa tapi solihannya itu salah alamat namanya itu. Saya iman takwa tapi saya A, saya B, saya C itu namanya salah alamat. Kalau kamu iman takwa itu muslim lah. Muslim itu yang diingatkan Allah, berpegang teguh pada tali Allah, dilarang pecah. Jadi Anda dengan segala kekurangan kelebihan Anda dan saya, kalau Anda pecah dengan saya itu sama-sama salahnya. Karena larangannya Allah. Allah larang muslim, bukan larang solihan. Kamu tidak boleh pecah dengan Ahmad, kamu tidak boleh pecah dengan Fatimah. Bukan begitu ayatnya ya. Muslim dilarang pecah. Ahmad, Fatimah, solihan muslim, jadi tidak boleh pecah. Kalau kita pecah sama-sama salahnya karena melanggar larangan Allah. Nah sekarang ini yang terjadi apa? Ngeyel. Ya, saya ngeyel bela diri, kamu juga ngeyel bela diri, kan gitu kan? Jadi salah itu sekarang. Kita pecah sudah salah, ngeyel saja salahnya. Itulah keadaan saudara kita muslim sekarang ini. Maka muslim Indonesia 187%. Ini partai Islam yang lengkap presiden orang ini, kan lucu lah itu. Anda nggak mikir kita aneh ya? Kok kancamu 87% penyalon ke presiden lawan. Teori demokrasi model Amerika 50% lebih satu menang. Kowe 80 itu terlalu lucu lah. Bahkan partai politik menang pilpres itu targetnya 12% paling tahu. Coba Anda download lagi ya cerita pilpres kemarin itu. Partai Islam yang namanya PAN, PKB, P3 lalu partai PKS targetnya 12%. Kancamu 80%, sedikit kemudian monggo. Tapi pikiran lucu-lucu itu harus digagas itu. Anda nak mikir kan? Tak dimasukkan dalam pikiran Anda doang tentang baik-baik. Jadi kembali bahwa Kristen memang ada usaha itu. Dan itu programnya dari labelnya dari sini. Ya sekarang banyak orang sama aneh-aneh. Orang coba-coba label tidak terpengaruh. Saya punya pengalaman yang sangat indah. Anak kelas 1 SMP baru 3 bulan, perempuan lagi, tanya dengan saya, Ustaz, bolehkah orang Islam baca Bible? Nah itu Pak Solihan kalau ditanya itu jawabnya bukan 3 atau 3. Mengapa kamu menganggap perlu bertanya begitu dengan saya? Begini Ustaz, saya itu senang baca buku, termasuk buku saya baca. Tapi pada waktu saya baca Bible, ayah ibu saya tahu, dia marah sekali dengan saya. Akibat itu saya kalau baca Bible sembunyi-sembunyi. Ini jawabnya. Oh kalau begitu sekarang tolong ceritakan pada saya. Setelah kamu membaca Bible dengan sembunyi-sembunyi, ada kesan apa yang kamu peroleh daripada bacaan itu? Ternyata ceritanya itu bolak-balik dari benar itu.
Alhamdulillah kan anak baru 3 bulan masuk SMP dari SD, perempuan lagi baca begitu jangan begitu. Catatan kamu belum belajar dengan Pak Solita sudah lebih pintar. Ngapain kamu lebih pintar? Pak Solita waktu di SD tidak wali sabak, taruh grade. Ternyata teman Anda tadi orang ngerti sabak itu apa belum orang. Sabak itu alat menulis, dia juga boleh. Nah sekarang cucu saya SD itu bendino main laptop. Jadi aku lebih hebat daripada saya. Orang dulu mau mau sabak, sekarang laptop tinggal klik saja sudah. Enggak kan gitu kan? Itu. Jadi jangan takut baca ini, asal jujur. Saya mau baca agar mengerti apa yang saya baca, itu saja sudah. Jangan takut macam-macam, insya Allah. Ya. Jadi kalau seperti saya tadi katakan, iman kode iman tidak sama. Sejak Nabi Daud menurut Bible ini, ya, dalam surat Samuel yang kedua, itu dimeni bojone panglimane. Dalam Islam tidak ada Nabi dimeni bojone wong. Kan lain gitu ya. Nabi Sulaiman itu bunyinya 700 saudara. Di sini itu dimoco ini, saudara dimoco. Jadi Anda tidak berani ngomong seperti Pak Solita. Saya ngomong biasa aja begitu ya. Berani karena saya siap menunjukkan itu. Maka jangan ragu baca gitu ya. Saya dialog itu sudah lama ya. Di Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jakarta, Bandung, Solo, di sini mana saya di gedung sana itu dialog dengan orang Kristen biasa di Malang, biasa ya. Asal kita memahami persoalan yang jadi di Bali Kristenisasi itu ada, programnya banyak sekali. Nah kita waspada. Termasuk akan pakai undang-undang Sidiknas. Ada pasal 4 dikatakan anak didik mulai SD sampai perguruan tinggi harus diajari agama oleh guru yang seagama. Di sekolah Kristen orang tua masuk anaknya supaya tanda tangan. Di sini dia mengajarkan agama yang bapak dan anak. Bapak mau enggak? Orang dari katakan mau. Anaknya cari begitu. Sini tidak ada lagi udah mau tanda tangan. Catatan itu batal demi hukum. Karena yang menentukan undang-undang ini bukan perjanjian seperti tidak ada dasarnya. Saya debat begitu di DPR di Solo. Tapi saudara saya, ya, tidak ada yang berani saya diam semua dan berani ngomong. Saya padu diri dengan orang Kristen tadi. Ini Anda perlu tahu. Jadi ada begitu terjadi itu. Jadi banyak sekali itu. Karena tadi surat 1 Korintus pasal 9 ayat 20-22 dasarnya itu dipakai. Di sini juga masih dipakai. Itu dialog. Atau itulah nanti Anda tanya ada kita dialog saja. Waktunya masih seperti ini baru jam 5. Monggo kalau yang ditanyakan silakan langsung saja ya. Atau maju sini Mas Pak, biar temannya mendengar. Ini Pak, biar temannya mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja pertanyaan karena waktunya saya sudah mau maghrib. Jadi pertanyaan saya pertama adalah Bapak Ustaz tadi menyinggung mengenai gereja Roma Katolik sama gereja Roma apa tadi? Ortodoks. Ya? Ya. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kita bisa mengetahui dari segi ciri-ciri fisik orang itu Kristen Ortodoks dan orang itu Kristen Katolik, ya. Itu ciri-ciri manusianya. Yang kedua ciri-ciri Tuhannya mungkin dari segi model berbeda.
apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, seperti itu. Dan yang pertanyaan kedua adalah, itu saya punya teman seorang pendeta, Pak. Seorang pendeta, kalau dia sedang ketemu saya, dia ajak saya diskusi. Dia mengajak saya untuk berdiskusi. Dia tanyakan tentang Islam ke saya, tapi saya tidak tanyakan mengenai Kristen ke dia. Dan dia memang vokalnya bagus, karena dia vokalnya bagus dan dia saja penguasa agamanya juga bagus. Dan dia menguasai juga Al-Quran, seorang pendeta itu, dan dia seorang dosen juga. Terus saya terlalu banyak diam, karena untuk menjaga jangan sampai dia tersinggung seperti itu. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara menghadapi orang seperti ini, berdakwah kepada orang-orang pendeta, bukan orang preman tapi pendeta. Kita sebagai orang Islam, bagaimana metode kita berdakwah kepada dia, seperti itu, Pak. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih dan jazakallahu khair. Jadi begini ya, Anda ingin tahu apa bedanya Katolik Yunani dengan Katolik Roma? Baca buku mereka. Jadi caranya hanya satu ya, kita ngikuti baca buku mereka ini. Kalau Anda sulit mencari buku itu, datang ke rumah. Asal mau baca, pinjam nggak boleh. Siap ini. Semua agama di Indonesia saya punya kitab sucinya. Kedua, Anda ingin debat dengan pendeta, Anda harus tahu alam pikiran mereka. Bagaimana alam pikiran Katolik, alam pikiran Protestan, kita harus tahu alam pikiran seksi Yehova. Itu caranya. Kalau belum tahu, nanti Anda akan dikibulin lagi di jebret-jebretan itu. Jadi kita banyak baca tentang mereka dulu itu. Tahulah kita dengan baik, baru kita berani berhadapan. Kalau tidak, nanti kita akan dikibulin macam-macam. Mereka banyak harus tanpa ayat Quran itu. Tapi kalau saya diatakan, saya malah pakai Bible-nya gitu. Kamu tak ayat itu, kalau ayat ini bagaimana saya gitu kan itu. Contohnya begini, di Kalimantan Timur, seorang pendeta ngaku, saya itu habib, saya turun habib dari pendeta. Saya jawab, saudara, saya dari Jawa Tengah Kalimantan Timur bukan untuk bicara silsilah. Kalau silsilah Nabi Muhammad masih ada hubungan nasab dengan Abu Jahal. Itu silsilahnya. Kita mau bicara kebenaran kitab suci. Gitu. Anda, menurut pengertian Anda, khitan qulub itu hanya ada. Padahal dalam Bible ini, surat Kejadian 17 ayat 6-10, khitan itu tanda perjanjian antara Allah dengan Ibrahim, tanda perjanjian. Tapi diganti oleh Paulus dengan sunat khitan hati yang baik. Oke, kalau begitu, jawab pertanyaan saya. Orang Belanda yang ke Indonesia itu semua khitan hati. Sebab kalau hari Ahad dia ke gereja. Jadi kalau begitu orang Belanda orang baik. Padahal dia kolonialis. Apa jawab Anda? Jadi kita nggak bisa. Ya, jadi di samping menguasai Bible, menguasai paham mereka, harus tahu juga soal sejarah supaya kita bisa ngomong dengan baik gitu. Ya, maka tolong banyak baca. Jadi untuk itu jauh saya tadi Anda belajar aliran-aliran dalam Kristen. Ya. Banyak sekali alirannya ya. Sekarang yang berkembang di Indonesia yang paling agresif itu di Pantekosta. Ya, terus nanti dari seksi Yehova. Terus itu orang suci zaman akhir. Pemuda-pemuda atau sepeda itu agresif itu dalam kita. Jadi misalnya kita harus belajar aliran-aliran mereka. Saya begitu ya, tidak bisa menerangkan satu persatunya panjang sekali nanti. Tapi memang ada perbedaan antara Katolik Romawi dengan Katolik Yunani ada, dengan Protestan juga ada. Maaf ya, ada singkat.